Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai teknologi seputar blockchain dan crypto aset. Video ini diproduksi bekerjasama dengan Akademi Kripto. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan materi kali ini kita akan membaca dulu laman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Ya, termasuk ketika ada penyebutan nama produk, nama merek, nama koin, nama token, bukan berarti endorsement terhadap produk-produk tersebut. Nah, apa yang akan kita bahas kali ini? Fun token. Kalau Anda fun terhadap satu, misalnya sepak bola, tim sepak bola, atau satu artis gitu ya. Nah, mungkin Anda akan excited bahwa si tim atau orang yang Anda idola ini punya fun token mungkin. Kita akan sedikit memahami tentang fun token dan perannya di dalam industri entertainment. Jadi, fokusnya adalah entertainment. Definisinya apa fun token ini? Fun token ini digital asset gitu ya yang berbasis blockchain. Nah, jadi fun token ini merepresentasikan kepemilikan atas atau atau membership gitu ya, membership perks untuk fund terutama. Jadi yang ditonjolkan atau yang dijual dari fun token ini atau yang menjadi representasi dari fun token ini adalah perks, terutama ditujukan untuk fans. Kalau ditujukan untuk fans sebelah gimana? Bisa juga misalnya kalau di Liga Inggris gitu ya. Ada Manchester United sama Manchester City misalnya. Mereka kan saling bermusuhan dalam tanda petik bermusuhan atau saling bersaing gitu ya istilahnya. Atau bahkan Manchester United dan Liverpool. Kok Manchester United terus musuhnya banyak. Misalnya itu saya nggak tahu apakah Manchester United, Liverpool, dan Manchester City punya token. Tapi gitu ya contohnya. Nah, jadi kalau Anda misalnya fund dari tim apa ya yang ada tokennya asli ya, Barcelona misalnya. Anda fund tim Barcelona. Jadi Anda merasa ingin berpartisipasi terhadap atau Anda merasa ingin membuktikan bahwa Anda seorang fans gitu ya, ingin berpartisipasi dalam acara-acara atau event tertentu atau perks yang ditawarkan oleh tim sepak bola Barcelona gitu ya. Nah, Anda membeli fan token tentu saja. Nah, jadi kalau secara teknologi si fan token ini merupakan ya token dibangun atau berjalan di atas beberapa blockchain platform, misalnya Ethereum atau Binance Smart Chain atau Chiliz gitu ya, yang populer sebenarnya Chiliz. Kalau di Ethereum tidak banyak karena ya itu ongkosnya cukup mahal. Nah, kalau di Binance Smart Chain juga banyak. Jadi antara Binance Smart Chain atau Chiliz sebenarnya. Nah, si fun token ini umumnya adalah fungible token dia. Jadi use case-nya ya sebenarnya dia hanya murni fun token, tetapi use case-nya akan ditentukan oleh si klub masing-masing yang menerbitkan itu ya, atau yang menjadi subjek dari token tersebut. Issuance, nah biasanya bukan dibuat oleh tim sport, tapi dia adalah subjeknya dari fun token tadi. Biasanya dia akan dibantu oleh satu tim khusus ya, tim sendiri. Atau ada merek atau organisasi khusus gitu ya. Ini issuance-nya menggunakan smart contract, misalnya dengan basis ERC20, fungible token. Nah, itu namanya fun token. Ownership-nya sebenarnya mirip seperti token-token biasa. Dia bisa dibeli, bisa dijual gitu ya. Dia disimpan di crypto wallet. Tuh. Nah, standarnya ERC20 atau BEP20. Nah, ini sebenarnya ERC20, BEP20 itu sebenarnya sama sih. Ya, standarnya itu aja.
Transaksinya bisa diverifikasi lewat blockchain dan memastikan transparansi. Itu. Jadi Fan tokennya seperti itu. Nah, yang menarik adalah si Fan token ini bisa dibeli oleh siapapun di seluruh dunia sebenarnya. Jadi, misalnya Anda ada di Indonesia, Fan Barcelona atau misalnya Juventus misalnya di Italia, jadi Anda tidak perlu datang ke Italia untuk mendapatkan perks atau keuntungan tersendiri, keuntungan khusus sebagai seorang fan dari klub sepak bola tersebut gitu ya. Jadi Anda bisa berpartisipasi cukup dari wallet saja. Use case-nya apa? Voting rights, misalnya desain jersey. Tapi biasanya kalau desain jersey ini tidak diputuskan oleh fans. Biasanya yang setahu saya misalnya ada keputusan soal lagu yang diputar sebelum pertandingan. Nah, itu. Jadi si voting bisa dilakukan, misalnya Anda bisa menggunakan fan token tersebut untuk memvoting. Nah, jadi fan tokennya dipakai untuk voting. Ya. Jadi fan tokennya ya hilang, jadi voting gitu ya suara. Kemudian ada akses eksklusif, ada VIP, player meet and greet. Ya, ini sebenarnya tergantung dari masing-masing klub. Kemudian ada diskon, jadi merchandise atau tiket. Nah itu biasanya bisa diperoleh kalau Anda punya fan token. Gitu. Jadi ya fan tokennya bisa dianggap sebagai diskon dari produk-produk yang dijual. Biasanya dijual di merchant resmi atau toko-toko resmi dari si klub tersebut. Gamification, jadi fun bisa jadi point, reward gitu ya dalam aplikasi si klub sepak bola tadi. Keuntungannya apa? Jadi kalau fans itu kan ingin terlibat gitu ya, ingin terlibat secara langsung dari misalnya klub sepak bola tadi. Tapi kan Anda biasanya hanya bisa melihat di layar kaca, lihat televisi atau dari smartphone atau dari laptop gitu ya. Sangat jauh gitu. Jadi engagementnya tidak terlalu banyak. Ya bisa sebenarnya melalui sosial media Anda bisa berinteraksi, tapi kan itu terbatas dari hanya sekedar interaksi. Tetapi kalau misalnya Anda bisa mempengaruhi misalnya yang tadi lagu apa yang diputar sebelum pertandingan dimulai, nah itu kan engagementnya jadi lebih banyak gitu ya. Kalau misalnya hanya dari apa namanya sosial media itu bisa, tetapi kan tidak ada pengorbanan yang dilakukan atau pengorbanan yang diberikan kepada si klub tadi kan, klub yang disayangi atau yang didukung tadi oleh para fans. Sementara para fans juga biasanya kan mereka ingin engage lebih banyak dari untuk si klub yang diidolakan. Nah, secara value sebenarnya kalau fan token itu bisa, kalau harga naik itu bisa profit gitu ya. Kalau harga turun bisa orang membeli berbondong-bondong. Nah, cuman masalahnya adalah seberapa besar atau seberapa banyak value dari yang ditawarkan oleh para penerbit tadi, misalnya klub sepak bola atau artis terhadap si fan tokennya tadi, supaya fan tokennya itu bisa meningkat harganya di pasaran. Jadi kalau mau memantau biasanya ya fan token itu tinggi di awal, kemudian drop di waktu-waktu berikutnya, itu masalahnya. Jadi ya fan token ini masih dianggap sebagai satu komponen yang tidak terlalu signifikan. Tetapi ya biasanya kalau kita lihat ada fans yang memang berdedikasi penuh gitu ya. Misalnya fans yang tidak bisa membeli atau terlalu jauh dari apa namanya lokasi si klub sepak bola gitu ya. Ya artinya gimana caranya? Selain misalnya membeli jersey resmi gitu ya. Ya salah satunya ya si fan token ini. Kemudian dia juga bisa mengaku sebagai fans karena dia punya fan token. Jadi semua orang bisa memverifikasi bahwa si address ini punya fan token
klub tertentu gitu ya, karena bisa diakses secara transparan di dalam blockchain. Jadi kemudian partisipasi misalnya ketika terjadi voting itu bisa diverifikasi. Jadi votingnya ya tidak bisa dicurangi gitu ya. Jadi kelihatan berapa sih yang sebenarnya yang voting gitu ya. Kemudian berapa sih jumlah pemilik dari fan token tadi. Jadi jumlahnya lebih lebih bisa dipertanggungjawabkan ketimbang ketika kita melihat jumlah dari follower dari klub tertentu ini sebenarnya 5 juta. Tapi kan kita tidak tahu apakah 5 juta tadi benar-benar orang atau ada sebagian yang robot gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat jumlah pemilik fan tokennya misalnya 100.000, karena fan token ini kan bernilai ekonomis atau bernilai uang, itu kan amat sulit kita pahami bahwa orang ini beli kemudian atau si bot ini beli untuk pemasukan diri gitu ya. Kemudian kita bisa lihat bahwa ada alamat-alamat tertentu misalnya yang punya jumlah fan token yang cukup signifikan. Artinya ya mereka ini bisa boasting gitu ya. Artinya saya ini adalah fan sejati dari tim sepak bola tertentu gitu. Nah, jadi fan token ini sebenarnya populer beberapa tahun terakhir tuh ya. Ada banyak klub sepak bola yang mulai mengeksplorasi fan token ini sebagai tambahan penghasilan. Karena sebenarnya selain di Liga Inggris, di liga-liga lainnya itu hanya sedikit klub yang kaya itu atau yang punya pemasukan yang besar. Jadi mereka membutuhkan penghasilan tambahan ya, salah satunya melalui si fan token ini. Misalnya dari penjualan token. Kemudian loyalty. Jadi ketika kita punya fan token, itu si klubnya itu bisa memaintain loyalitas dari para fan gitu ya. Ya tentu saja dengan harapan mereka bisa dikapitalisasi menjadi profit. Misalnya mereka menjual merchandise melalui diskon, atau bisa mereka mengundang mereka yang beruntung datang ke stadion misalnya. Jadi lebih dekat koneksinya. Kemudian data, kira-kira preferensi dan behavior dari fund itu seperti apa, karena kan bisa transparan dari blockchain. Kira-kira karakteristik dari fundnya, apakah token ini hanya dijual belikan atau memang digunakan misalnya untuk tadi voting lagu yang diputar di stadion gitu ya, atau misalnya dipakai untuk diskon gitu ya. Jadi bisa kelihatan semuanya. Nah, kalau kita lihat teknologinya sebenarnya tidak terlalu unik, bisa ditemukan di banyak produk lainnya. Smart contract, dia bisa issuance, dan ada beberapa functionality atau fungsionalitas yang bisa dibangun, misalnya voting. Kemudian bisa juga diperjualbelikan di DeFi, ya meskipun ada juga dijual di centralized exchange gitu ya. Yang di DEX mungkin juga ada. Kemudian berbasis blockchain ya, karena ada smart contract tentu saja berbasis blockchain, itu ada security, transparansi, dan immutability. Nah, ini mudah dipahami ya. Kalau Anda mengikuti series ini, ya, banyak kita bahas soal security, transparansi, dan immutability. Interoperability, jadi ternyata token-token ini juga liquid gitu ya. Jadi tradable, bisa dijual belikan di berbagai exchange, terutama exchange besar gitu ya. Contohnya apa? Chiliz. Jadi platform yang tadi yang saya sampaikan tadi, Chiliz itu beberapa token diterbitkan di Chiliz. Contohnya Barcelona, PSG gitu ya. Barcelona di Spanyol, Liga Spanyol, PSG di Liga Prancis. Kemudian ada Socios. Nah, ini yang menarik, Socios ini dia menjual bola yang gitu ya, bola yang gol gitu ya. Jadi kalau misalnya ada gol di pertandingan, terutama di Liga Italia gitu ya, yang sering disorot. Jadi kalau ada gol misalnya di pertandingan tertentu, nah bolanya yang tadi ditendang masuk ke gawang itu dijual.
melalui Sosios. Jadi Anda bisa membeli si bola tadi, dilelang sistemnya. Jadi ketika gol langsung dilelang. Nah, itu bisa sampai ribuan dolar. Kemudian ada Binance Fan Token. Kalau nggak salah Cristiano Ronaldo punya fan token di Binance Fan Token ini. Jadi tidak hanya tim Lazio Santos, tapi juga Cristiano Ronaldo. Jadi kalau Anda fans Cristiano Ronaldo, mungkin Anda mengkoleksi token, fan tokennya Cristiano Ronaldo itu ya, melalui Binance Fan Token. Nah, resiko dan tantangannya apa nih? Market volatility terutama. Jadi kalau harga bisa fluktuatif, ya, jadi kalau fan token ini secara teknologi stagnan tentu saja, biasa itu aja. Tetapi biasanya peningkatan perks, misalnya ada event, ada tambahan diskon, ada produk-produk baru yang dijual oleh si subjek tadi, penerbit tadi. Ya, itu bisa meningkatkan nilai, tapi ya agak sulit kita paham ya kapan dia akan naik, kapan dia turun. Karena kan kalau tim sepak bola misalnya perksnya kan pasti terbatas. Atau misalnya Cristiano Ronaldo perksnya pasti terbatas. Misalnya meet and greet, berapa orang yang dia bisa temui dalam satu waktu. Kemudian regulasi. Nah, kadang-kadang agak kurang jelas ini bagaimana si fan token ini diperlakukan. Di beberapa region agak harus hati-hati. Kemudian adopsinya masih terbatas karena kan Web3 ini masih terbatas ya. Generasi-generasi baru, generasi muda itu memang familiar, tetapi untuk yang mereka yang fan-fan yang sudah tua agak sulit menerima apa itu fan token. Platformnya tadi sudah disampaikan dari Cilis, Binance, Ethereum bisa tapi ya mahal. Stakeholdernya ada tim, fans, ada penerbit atau pengembang blockchain, exchange. Kemudian revenue streamsnya ada token sales, biaya transaksi, biasanya enggak sih kalau biaya transaksi. Kemudian partnership dari ekosistem. Nah, kita kali ini berdiskusi soal satu yang menarik yaitu fan token. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita terhadap fan token dan bagaimana perannya di dalam dunia entertainment termasuk olahraga gitu ya. Bagaimana peningkatan engagement atau penambahan revenue stream dari para tim sepak bola. Ini yang menerbitkan fan token terutama. Sampai di sini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.